Shalom. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita sehingga kita bisa melewati setiap aktivitas kita di sepanjang minggu ini. Dan Tuhan juga sangat baik, kita masih diberikan kesempatan, kesehatan untuk bisa beribadah bersama walaupun masih secara online. Baik jemaat Tuhan, kita akan memulai ibadah kita. Mari kita persiapkan diri kita untuk menerima berkat Tuhan, memuji memuliakan nama Tuhan. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan naikkan pujian kita. Tuhan Allah hadir. Mari kita berdoa. Ibadah pada pagi hari ini didasarkan dalam nama Allah Bapa dan Anak yaitu Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kiranya kasih karunia, rahmat dan pengasihan dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus menyertai jemaat sekalian. Amin. Firman Tuhan dari Yesaya 11 ayat yang kelima. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Bersama-sama dengan seluruh orang percaya di segala abad, mari kita mengucapkan pengakuan iman kita dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, dulu di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Jemaat disilahkan duduk kembali. Kita akan mendengarkan warta jemaat dan akan dilanjutkan dengan doa syafaat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa, memuji menyembah Allah kita. Mari kita siapkan hati kita. Ya Tuhan, ya Allah kami, pada pagi hari Tuhan, kami bersyukur memuji menyembah Kau Tuhan, atas kasih dan anugerah begitu besar bagi kami. Sepanjang minggu ini Tuhan, walaupun banyak tantangan, pergumulan, perjuangan hidup di tengah pandemi COVID ini Tuhan, kami berterima kasih karena di sana kami bisa menikmati berkat Allah dan pertolongan-Mu kepada kami Allah. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk semua jemaat di Makedonia Jakarta. Baik kami sebagai orang tua, baik kami sebagai anak-anak kami Tuhan. Di dalam studi, pekerjaan, usaha, dan berbagai pelayanan yang kami lakukan sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus terima kasih Tuhan kami bisa merasakan pertolongan Tuhan. Dan sampai hari Tuhan Ebenezer, Allah telah menyertai kami. Terima kasih juga Tuhan untuk pelayanan demi pelayanan Tuhan yang kami lakukan sepanjang minggu ini. Terima kasih juga Tuhan untuk dana. Oleh karena kasih karunia Tuhan kami bisa dicukupkan untuk mengcover segala biaya operasional pelayanan kami. Terima kasih Tuhan untuk gembala jemaat kami, seluruh majelis, komisi, dan seluruh jemaat. Terima kasih juga Tuhan untuk pelayanan yang dilaksanakan di Sinode. Terima kasih pelaksanaan misi juga minggu ini Tuhan. Bahkan untuk bangsa dan negara kami yang Tuhan pelihara sampai hari ini. Semua hanya karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji-puji nama Tuhan. Oleh karena besar setiap Tuhan kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan pada pagi hari ini. Ya Tuhan, yalah kami berdoa Tuhan untuk langkah-langkah kami ke depan lagi Tuhan untuk menuju minggu depan dan sekaligus mengawali bulan September. Tuhan Yesus kami berdoa, kami percaya juga Tuhan bahwa seperti Tuhan menolong kami sepanjang bulan Agustus. Demikian juga Tuhan lebih lagi Tuhan anugerah Tuhan begitu besar dan ajaib bagi kami menjalani hidup kami di bulan September akan datang dan minggu ini. Tuhan Yesus kami berdoa Tuhan untuk setiap jemaat, terutama kesehatan kami Tuhan dalam menghadapi situasi pandemi COVID Tuhan. Dan juga untuk vaksin yang sedang dijalankan oleh pemerintahan kami. Dan seluruh jemaat Makedonia Tuhan tetap tercover Tuhan oleh kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapak akan berdoa Tuhan untuk kesehatan seluruh jemaat. Berdoa untuk anak kami juga Tuhan untuk studi mereka Tuhan. Tuhan tolong Tuhan dalam masa-masa pandemi Tuhan supaya tidak mengurangi semangat mereka dalam belajar secara online. Berdoa Tuhan untuk orang tua juga dalam mencari nafkah. Tuhan Kau berikan hikmat bijaksana. Dan di saat kami bekerja Tuhan, di saat kami berusaha, di saat kami apapun kami kerja Tuhan untuk mendapatkan berkat-berkat Tuhan, kami lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan dan sesuai dengan garis anugerah Tuhan bagi kami masing-masing. Sehingga kami apapun kami kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih. Doa kami juga Tuhan untuk semua kami jemaat Makedonia Tuhan, kami merindukan Tuhan supaya hati kami diperbaharui dari hari ke hari. Yaitu sehingga hidup kami untuk Tuhan dan memberkati setiap orang di sekitar kami, terutama di tengah-tengah kejemaatan kami. Makasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Maka juga Tuhan akan berdoa Tuhan untuk setiap pelayanan minggu depan lagi Tuhan. Baik doa malam, baik pelayanan pribadi, bahkan juga pelaksana program-program pelayanan di Jemaat Makedonia. Berikan kami hikmat Tuhan, sehingga dari hari ke hari Tuhan, hamba-hambamu, kami semua majelis jemaat, gembala jemaat, bisa kompak di dalam memanage dan memimpin jemaat sampai kapan Tuhan masa-masa tugas kami.
Berdoa Tuhan untuk kepengurusan baru Tuhan. Sedang doa ke Tuhan, manusia-manusia Tuhan yang akan melanjutkan pelayanan ke depan, satu periode ke depan. Berdoa Tuhan Gembala Jemaat dan semua kami Tuhan. Supaya kami kompak dan saling bahu-membahu di dalam memimpin, di dalam memanage Jemaat Makedonia Jakarta. Sekaligus juga tanggung jawab kami di depan Tuhan. Untuk seluruh jemaat juga Tuhan supaya hikmat bijaksana tambah-tambah kepada kami semua Tuhan. Sehingga dalam menjalani hari-hari kami sebagai jemaat, kami jalan Tuhan seperti Tuhan kehendaki. Dan Tuhanlah sebagai pemimpin kami. Makasih Tuhan pada pagi hari Tuhan kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan dalam kesehatan masing-masing Tuhan. Berdoa Tuhan kau berkati juga. Kalau ada yang sakit dan kurang semangat sehat Tuhan, berdoa Tuhan kau menjamah dan berikan kesembuhan kembali. Berikan semangat Tuhan sehingga tantangan-tantangan Tuhan yang akan mengganggu kesehatan kami. Kami bisa berdiri, berjalan dengan sukacita oleh jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan pada pagi hari kami berdoa juga Tuhan Yesus Kristus, Tuhan anak dalam studi, bahkan juga untuk pekerjaan, Engkau berkati juga dan berikan kami kesetiaan untuk melaksanakan tugas sesuai dengan apa yang ditetapkan. Ya Tuhan adalah kami juga berdoa Tuhan pelayanan, misi dalam maupun luar negeri, yang terkait dalam kerjasama dengan GM Makedonia bahkan Sinode. Kami berdoa Tuhan kau juga berikan kami kebersamaan, sehingga walaupun sedikit demi sedikit Tuhan, kami bisa menopang, baik dalam doa maupun dalam pemberian kepada hamba-hambamu sebagai ujung tombak dalam pelayanan mereka. Baik mereka ada di Kyrgyzstan, baik itu yang ada di India, baik itu juga yang ada di Vietnam, bahkan juga dalam negeri. Tuhan kami berdoa, Tuhan kau berikan kami kekuatan kemampuan untuk bisa mendukung mereka, semangat dalam doa dan pemberian persembahan kami. Tuhan Yesus kami berdoa juga Tuhan untuk bangsa dan negara kami, dari pusat sampai daerah-daerah. Kami bersyukur pada Tuhan kalau sampai hari ini kami bisa bergerak bebas dan sukacita, menikmati hidup berbangsa dan bernegara di negara kami. Berdoa Tuhan tua pemerintahan dari pusat sampai daerah-daerah, presiden kami dan seluruh kementerian, seluruh lembaga tinggi negara di negara kami Tuhan. Kami berdoa supaya mereka kompak dan saling bahu-membahu untuk membangun di negeri kami Tuhan, membangun ekonomi, membangun segala infrastruktur yang ada di negeri kami. Terima kasih Tuhan kami selalu bangsa dan negara kami. Dan tangan Tuhan yang menopang pemerintahan kami dalam menjalankan rencana Allah untuk kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Terpuji-puji nama Tuhan kekal selama-lamanya. Kami juga berterima kasih kepada Tuhan kalau sampai hari ini penyelesaian pembangunan Sevilla Kavling Channel 3. Terima kasih Tuhan kami berdoa untuk developer. Tuhan kau berkati mereka Tuhan. Engkau berikan semangat bagi mereka sehingga bisa menuntaskan semua pembangunan yang ada di jajaran Sevilla dan kompleks Tuhan dapat menjadi berkat bagi semua para nasabah dan para pembeli. Terima kasih Tuhan berkati Ibu Tineke dan juga jajaran mereka agar mereka memiliki hati yang tulus di hadapan Tuhan dan mereka sukacita semangat untuk bisa menyelesaikan tanggung jawab mereka baik kepada GMI bahkan seluruh nasabah mereka di jajaran Sevilla. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Terpuji-puji nama Tuhan kekal selama-lamanya. Inilah doa dan permohonan kami dan ucapan syukur kami yang kami hanturkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik jemaat Tuhan, sebelum kita memuji memuliakan nama Tuhan lebih lagi, kita mau naikkan Mazmur kita. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri dan membuka Alkitab kita dari Mazmur 34 ayat 15 sampai 22. Mazmur 34 ayat 15 sampai 22. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan membacakannya secara bersama-sama. Mazmur 34 ayat 15 sampai 22. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya.
Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesetakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung. Baik jemaat Tuhan, kita memuji memuliakan nama Tuhan lebih lagi, kita mau bersuka cita karena kita diberi kuasa untuk mengalahkan segala kutuk.
kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu pagi hari ini. Itu hari istimewa yang Engkau anugerahkan bagi kami, di mana kami boleh bersama-sama melalui virtual, kami boleh beribadah kepada Tuhan, memuji, menyembah, meninggikan, mengagungkan Engkau. Karena Engkaulah satu-satunya Allah yang patut disembah, ditinggikan, dipuji, dan dihormati. Terima kasih untuk firman-Mu yang senantiasa menuntun kami, menguatkan kami, mengingatkan kami, agar kami tetap berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Saat ini ya Tuhan, kami rindu mendengarkan suara. Hamba mohon kiranya Roh-Mu menolong kami, memberi pengertian, sehingga lewat firman-Mu, semua kami yang hadir boleh menikmati sukacita dan berkat-berkat rohani. Engkau rapi hamba-Mu yang terbatas. Engkau pakai menjadi alat-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada sukacita pagi ini. Puji Tuhan, kita bersyukur bahwa kasih Tuhan sungguh ajaib dan luar biasa. Saya mengajak kita membuka Alkitab kita dari Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 20. Efesus pasal 6 ayatnya yang ke-10 sampai ayat yang ke-20. Saya akan membacakannya dan Bapak Ibu sekalian memperhatikan Alkitabnya masing-masing. Perlengkapan rohani. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju cirakan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar dan melakukannya dalam hidupnya tiap-tiap hari. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pada pagi hari ini kita akan belajar dengan tema mengenakan perlengkapan senjata. Mengenakan perlengkapan senjata Allah. Saudara-saudara sekalian, kehidupan orang percaya itu merupakan suatu peperangan rohani. Maka di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8 di sana dijelaskan demikian. Sadarlah dan berjaga-jagalah.
Lawanmu si iblis berjalan keliling, sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi kita perlu menyadari bahwa setelah kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, kita sedang dalam peperangan secara rohani. Karena satu pribadi yang berusaha dan terus berkeliling untuk mencari orang yang dapat ditelannya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita perhatikan juga di Ayub pasal 1 ayat 7. Ketika Tuhan bertanya kepada Ayub, dari mana kau, iblis? Iblis menjawab kepada Tuhan. Dia katakan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Ya, jadi dia berkeliling. Dia terus mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Inilah peperangan. Maka kita tidak boleh terlena. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk dapat mengadakan perlawanan, ya, harus menggunakan perlengkapan senjata. Jadi untuk bisa melawan, kita perlu menggunakan perlengkapan. Kita perlu peralatan. Pertanyaannya, dengan ada yang itu kan juga udah tahu mengapa perlu mengenakan perlengkapan senjata Allah? Bisa langsung nadanya, bisa nggak kedengaran kan, suara ketutup tadi. Nah, ada suara apa-apa. Mengapa perlu mengenakan perlengkapan senjata Allah? Demi kenapa nih? Iya. Berat tuh. Pertama, karena ada musuh. Tadi saya sudah katakan di awal bahwa sebagai orang percaya, kita terus berada di dalam peperangan rohani. Jadi kita perlu mengenakan perlengkapan senjata Allah karena ada musuh. Perhatikan ayat 12. Siapakah musuh kita? Dalam pembacaan kita di ayat yang ke-12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Karena ada musuh dan kita tahu musuh kita adalah si jahat. Coba kita lihat karakter musuh kita. Di dalam Yohanes 8 ayat 44. Kalau kita lihat di situ, dijelaskan demikian. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula, dan di dalam hidupnya tidak ada kebenaran. Di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta. Ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Jadi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi inilah musuh kita. Dia sifatnya, karakternya, ia adalah pembunuh. Tidak hidup dalam kebenaran. Ia pendusta dan bapa segala dusta. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah si jahat, ya, penghulu di udara, penguasa di udara. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
Dari sini kita dapat mengerti, memahami bahwa musuh kita itu licik. Musuh kita itu kuat. Dalam segala bentuk kejahatan atau roh-roh jahat di dunia, inilah musuh kita. Dia pendusta, dia pembunuh, dan dia berada di segala lini. Maka dikatakan di ayat yang ke-12 di situ, pemerintah-pemerintah bukan pemerintahan negara dan bangsa kita. Ini menunjuk kepada kekuasaan si jahat. Dia penguasa, penghulu dunia yang gelap, dan roh-roh jahat di udara. Nah, jadi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita bisa menghadapi kekuatan yang sebesar ini? Apakah kita mampu? Tentu dengan diri kita, dengan kemampuan kita, kita tidak mungkin dapat melawan dan menghadapi musuh yang besar. Dan dia menggunakan segala macam cara untuk menghancurkan lawannya. Itulah orang percaya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu yang kedua, kita mau belajar perlengkapan apa yang harus kita miliki dalam mengadakan perlawanan terhadap musuh yang besar. Jangan kita terlena, jangan kita masa bodoh, jangan kita hidup acuh tak acuh. Tapi kita perlu memiliki perlengkapan sehingga kita mampu melawan. Nah, saudara-saudara sekalian, dalam menghadapi musuh, kita harus mengadakan perlawanan. Ya. Kita perlu melawan. Maka kita perlu persiapkan diri, kita perlu melawan dia. Kalau kita perhatikan, kita baca satu ayat firman Tuhan. Dalam Yakobus pasal 4, ayat 7. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripada. Jadi kita perlu melawan dia. Supaya kita dapat melawan, kita harus tunduk kepada Allah. Kita menghormati Tuhan. Baru kita bisa melawan dia. Dan kita harus berdiri teguh. Bagaimana melawan kalau loyo sama di masa pandemi ya. Kalau kita mendengarkan berita di sana sini bahkan pemaparan para dokter sampai saat ini belum ada obat untuk COVID. Tapi dia terus merajalela. Nah, bagaimana menghadapi? Harus dilawan. Dilawan dengan apa? Dengan daya tahan imun. Maka kita disarankan untuk tetap menjaga imun, menjaga hati, ya. Bahkan saya pernah mendengar seorang dokter menyampaikan lewat webinar, ketika kita kena COVID, jangan hanya diam, duduk termenung, merenungkan nasib, tapi harus dilawan dan bergerak dan tetap beraktivitas. Ya. Harus ada daya semangat untuk melawan dia. Maka Amsal katakan apa? Hati yang gembira adalah obat yang manis. Semangat. Nah, dengan adanya semangat kita mampu untuk melawan. Coba kalau sudah tak ada semangat, udahlah. Nasib sudah jadi bubur. Tidak. Demikian juga iblis. Kita harus mengadakan perlawanan. Dan kita harus berdiri teguh dalam menghadapi tipu daya si jahat. Jadi kita harus mengenakan perlengkapan senjata Allah. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam Yakobus 4 ayat 7, tunduklah kepada Allah. Sebagai tanda kita hidup menghormati Tuhan. Maka dijelaskan di ayat 14. Jadi berdirilah tegak. Berikat pinggangkan kebenaran. Dan berbaju jirakan keadilan.
kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam menghadapi musuh kita harus siap dari semua sisi. Baik itu mental dan kepribadian, integritas kita. Maka di sini dijelaskan, berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran. Hidup benar. Karena iblis di dalam dirinya tidak ada kebenaran. Dia adalah bapa segala pendusta. Untuk melawan dia, harus dilawan dengan kebenaran. Dia tidak adil. Maka dia harus dilawan dengan keadilan. Jadi kebenaran di sini dipakai istilah berikat pinggangkan kebenaran. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah menginginkan kebenaran yaitu ketulusan di dalam batin kita. Ini adalah kekuatan pinggang kita. Mengikat semua perlengkapan senjata Allah lainnya. Jadi kebenaran harus melekat kepada kita. Digambarkan seperti ikat pinggang melekat pada pinggang. Nah, pada zaman Romawi atau tentara dalam berperang, kalau pinggangnya sudah tidak kuat, dia tidak akan mampu berdiri dan membawa segala perlengkapan alat perang. Nah, ini kita perlu mempersiapkan diri menghadapi musuh si jahat. Itulah hidup di dalam kebenaran. Dan yang kedua, berbaju zirahkan keadilan. Baju zirah itu melindungi tubuh, organ-organ tubuh yang penting. Melindungi jantung dan hati. Nah, iblis selalu menyerang hati kita, jantung kita, pikiran kita. Dia berusaha untuk melemahkan itu. Maka dijelaskan di sini, perlengkapan kita harus hidup di dalam keadilan, berbaju zirahkan keadilan. Baju zirah itu melindungi kehidupan kita, tubuh kita, termasuk organ-organ yang sangat penting. Dan yang berikut, itulah ketetapan hati. Di dalam hal apa? Memberitakan Injil. Dalam ayat yang ke-15. Kakimu perkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Nah, dipakai kasut. Itu menjaga kaki. Biasanya pada zaman Romawi, tentara menggunakan kasut sepatu dari besi. Sehingga ketika mereka berjalan, ya kakinya terhindar dari benda-benda yang tajam yang bisa melemahkan prajurit dalam berperang. Berkasutkan. Nah, ternyata Injil kita harus terus beritakan. Kenapa? Karena Injil adalah kekuatan Allah. Dan Injil itulah yang dapat menolong orang lepas dari ikatan segala kuasa kegelapan. Maka kita perlu punya ketetapan hati dalam memberitakan Injil damai sejahtera. Nah, ini perlu Bapak Ibu Saudara. Mungkin Bapak Ibu Saudara berpikir, bagaimana saya memberitakan Injil? Saya bekerja. Ya. Tetapi di tengah-tengah kondisi dan situasi sekarang, banyak cara kita bisa dapat memberitakan Injil. Ya. Lewat komunikasi, lewat alat yang ada di tangan kita bisa pakai untuk memberitakan Injil, ya, ke segala penjuru. Karena Injil itulah yang dapat melepaskan orang dari ikatan kuasa kegelapan. Nah, jadi dalam menghadapi musuh, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus siap dari semua sisi mental, ya, dan tentu kita juga memiliki alat perang. Nah, di sini kita persiapkan mental, kepribadian kita, hidup benar, hidup adil, dan tetap memberitakan Injil damai sejahtera. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perlengkapan yang lain atau alat dalam berperang. Kita perhatikan di ayat yang
16-17. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Jadi perisai itu alat perang. Biasanya dipakai untuk melindungi bagian depan. Ya, perisai. Nah, perisai itu dipakai dalam berperang untuk melindungi bagian depan. Nah, iman, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan iman kita dapat melawan. Maka dijelaskan di situ, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Kapan orang beriman? Setelah orang lahir baru, maka dia mulai beriman. Dia mulai bertumbuh, dia makin kuat. Iman bertumbuh melalui pendengaran oleh firman. Roma 10 ayat 17. Itulah sebabnya senantiasa dikatakan belajarlah, bacalah firman. Firman itu merupakan perisai pelindung. Dengan firman kita mengerti dan dapat memahami mana yang benar, mana yang tidak. Dengan firman kita dikuatkan, diteguhkan, dihiburkan. Karena Injil atau firman membawa iman kita untuk semakin hari bertumbuh secara rohani. Nah, di tengah-tengah kondisi zaman sekarang, mari kita meningkatkan relasi kita dengan Tuhan, persekutuan secara pribadi, keluarga, dan juga di tengah-tengah jemaat. Maka dengan demikian ini merupakan satu sarana untuk menolong pertumbuhan iman kita. Dengan iman bertumbuh semakin kuat, maka kita dapat menghadapi, melawan segala tipu muslihat iblis. Yang kedua di situ ketopong keselamatan. Ya. Ketopong itu dipakai di kepala. Ya. Jadi kalau orang berperang, ketopong ditaruh di kepala untuk melindungi kepala dari serangan senjata atau musuh. Nah, kita bersyukur bahwa orang yang beriman kepada Yesus Kristus, orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan, akan dipelihara, dilindungi oleh Tuhan. Dan inilah kekuatan kita. Itulah di dalam pengharapan kepada Yesus Kristus. Dan alat yang canggih dalam perlengkapan perang itulah firman Allah. Di dalam ayat yang ke-17. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Ya. Firman Allah itu pedang. Maka dikatakan di Ibrani ya, bahwa firman itu lebih tajam daripada pedang bermata dua panah. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hal ini sangat penting. Kita terus menikmati persekutuan dengan Tuhan. Firman Tuhan terus kita harus renungkan tiap-tiap hari. Karena firman itu adalah pedang. Ya. Saudara-saudara, ketika Tuhan Yesus dicobai oleh iblis, Yesus berkata, firman Allah berkata demikian. Jadi firman itu pedang untuk mematikan musuh. Itulah si jahat. Maka kita harus melawan dia. Pada suatu saat, ada teman kami, waktu itu dia kesurupan. Kami 5 orang tidak bisa menahan dia. Karena waktu dia kesurupan, ternyata dia pernah narkoba. Lalu dia bilang sama salah satu teman, kau juga sama dengan aku dulu. Ganjais. Ganja. Peminum ganja. Lalu teman ini katakan begini, iya, saya dulu memang seperti itu. Tapi sekarang saya telah dibebaskan oleh darah Yesus. Akhirnya dia
diam. Dia melawan dia dengan firman. Nah, jadi saudara, apakah ada di antara kita yang masih sering takut ya ketika lewat kuburan ya, atau tempat gelap, atau ketika bertemu dengan orang kesurupan, kita lari duluan ya. Nah, ini perlu kita persiapkan diri. Ya, kita perlu punya pedang, itulah firman. Kalau tidak, kita akan KO juga ya. Nah, terus saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perlengkapan ini penting: iman, keselamatan, ketopong keselamatan, dan pedang. Maka jangan kita santai-santai saja, aman kok. Tapi mari kita memperlengkapi diri dengan pedang untuk mematikan musuh. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Allah disebut pedang roh karena lebih tajam dari pedang bermata dua mana. Menusuk sampai kepada sumsum. Ya. Alkitab adalah pernyataan yang paling penuh kuasa untuk menolak godaan. Jadi kalau hati kita dikuasai, dikendalikan oleh firman Allah, maka kita akan mampu menolak segala macam tipu daya iblis, godaan dunia ini yang berusaha untuk menjerumuskan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, iblis bekerja secara luar biasa. Ya. Iblis menggunakan segala macam cara untuk melemahkan kita. Jangan kita hanya berpikir iblis itu sedang menakutkan. Sekarang segala macam cara ini bisa pakai untuk menjerat kita. Benda yang canggih di tangan, kalau kita salah menggunakan, bisa jadi alat si jahat untuk menjerat kita. Bukan handphonenya. Tapi coba lihat, orang menipu dengan menggunakan alat ini. Ada beberapa waktu yang lalu, satu teman ditawarkan untuk membeli laptop yang dilelang dari Jakarta. Dia sudah kirim uangnya 6,5 juta, ditunggu-tunggu, laptopnya nggak datang. Uangnya sudah selesai. Pernah teman saya dari Manado, dia mau beli mobil di Jakarta, mau beli Alphard. Ada mobilnya dikasih lihat di foto. Dia sudah kirim DP. Tunggu-tunggu, mobil nggak datang. Uang sudah lenyap. Alat ini dipakai si jahat untuk menghancurkan banyak orang. Tetapi juga orang yang menggunakannya, kalau dengan bijak, alat itu akan membuat kita semakin bijaksana. Nah, jadi firman Allah itu pedang karena lebih tajam dari pedang bermata dua mana. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan, kita sedang dalam peperangan rohani. Karena itu, pertama, mari kita tetap waspada. Ya, kita perlu waspada, berjaga-jaga, karena lawan kita tidak pernah tertidur. Musuh kita tidak pernah terdiam. Dia terus berusaha untuk mencari kelemahan kita, untuk menjatuhkan kita. Karena itu perlu kita waspada. Yang kedua, lawanlah iblis dengan iman. Lawan dia. Jadi iman kita harus terus kita pelihara supaya semakin bertumbuh, semakin kuat. Karena hanya dengan demikian kita dapat melawan tipu daya si jahat. Lawan dia dengan iman yang teguh. Dan yang ketiga, mari kita tetap beritakan Injil. Tempat pekerjaan kita, di mana saja, kepada keluarga kita. Beritakan Injil. Karena Injil itulah kekuatan Allah. Injil itulah yang menghibur orang, meneguhkan, dan melepaskan orang dari jerat maut. Maka kita terus beritakan Injil. Sekalipun situasi yang terbatas, tetapi kita bisa menggunakan cara lain memberitakan Injil. Di keluarga kita bisa sampaikan firman Tuhan lewat WA, SMS, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, tetaplah berdoa. Maka di ayat yang ke-18, coba kita perhatikan bersama-sama. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doa
dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Kita berdoa untuk diri kita, berdoa untuk keluarga kita, berdoa juga untuk hamba-hamba Tuhan. Supaya apa? Diteguhkan Tuhan dalam memberitakan Injil. Jadi kita harus berdoa di dalam segala doa dan permohonan kita. Dan kita juga harus berjaga-jaga di dalam doa. Itu jemaat yang kekasih, tetap semangat. Jangan takut bahwa kita tidak sendiri. Tuhan yang sudah menyelamatkan kita akan memelihara setiap orang yang terus bersandar kepada-Nya. Kiranya firman Tuhan hari ini menolong kita, meneguhkan kita, dan memberi kita semangat dalam berperang melawan si jahat. Dan pada akhirnya kita akan menjadi pemenang yang luar biasa. Tampil jadi pemenang. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu. Firman-Mu jelas mengingatkan kami bahwa kami dalam menjalani hidup ini sedang dalam peperangan secara rohani. Tapi kami bersyukur bahwa Tuhan memperlengkapi kami dengan perlengkapan yang luar biasa. Maka dengan demikian kami dapat memadamkan seluruh tipu daya dan panah api si jahat. Oleh karena itu hamba berdoa, Tuhan memberkati seluruh jemaat, sehingga dalam menjalani hidup ini tetap setia mengasihi Tuhan, memiliki pertumbuhan rohani yang baik, dan tetap setia berdoa, karena hanya dengan demikian kami mampu untuk melawan tipu daya iblis, dan pada akhirnya kami menjadi tampil sebagai pemenang di dalam Tuhan. Terima kasih. Hamba-Mu mohon kiranya Roh Kudus melanjutkan firman-Mu dan mengaplikasikannya dalam hidup kami tiap-tiap hari. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Pak Pendeta Nathan. Baik, kita akan memberikan persembahan. Doa persembahan akan dipimpin oleh Ibu Dewi. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, ya Allah kami, terpujilah nama-Mu yang kudus yang sudah memberkati kami melalui firman-Mu. Terima kasih untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, biarlah kebenaran firman-Mu ini boleh kami lakukan, supaya kami hidup berkenalan dengan Tuhan, dan biarlah Allah sendiri yang menolong tiap-tiap jemaat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Saat ini kami mau memberikan persembahan ya Tuhan. Kami berdoa, biarlah Engkau berikan hati bagi kami untuk memberikan apa yang menjadi bagian Tuhan. Biarlah melalui perpuluhan yang menjadi kewajiban kami, baik itu persembahan syukur kami, dan persembahan untuk misi, pembangunan, dan sebagainya Tuhan. Kami berdoa supaya Engkau berkati kami dalam memberi. Melalui tangan-tangan yang akan mengirimkan berkat ini melalui rekening yang tersedia. Dan kami berdoa supaya Engkau memberkati juga bendahara kami dalam mengelola keuangan ini Tuhan. Kami menyerahkan semua usaha, pekerjaan, dan segala sesuatu yang dikerjakan oleh jemaat-Mu. Biarlah Engkau berkati sehingga ada berkat-berkat yang melimpah bagi kami, tiap-tiap pribadi. Terima kasih Tuhan, ya Allah kami memberikan persembahan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang punya pelayanan ini. Amin. Baik, jemaat Tuhan, kita akan menutup ibadah kita. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian kita nyatakan melalui pujian kita, di jalanku ku diiringi. Apakah yang kurang lagi jika
Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu. Kau sudah menolong dalam ibadah kami pada hari ini. Biarlah apa yang kami lakukan menyenangkan hati Bapa. Kami berdoa dan bersyukur untuk ulang tahun pernikahan keluarga Mbak Pak Kiki bersama Ibu Doris pada hari ini. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan di tengah-tengah keluarga hamba. Menambah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang sudah menolong waktu yang lama. Engkau akan terus menolong juga dalam menjalani tahun-tahun depan. Tuhan berdoa, Tuhan memberkati dalam keluarga. Bahwa mereka semakin hari setia mengasihi Tuhan. Berkati semua anak-anak, berkati juga Oma. Dan biarlah keluarga ini jadi keluarga yang takut akan Tuhan. Apapun yang menjadi kerinduan mereka, doa hamba Tuhan berkati, dengarkanlah doa mereka kepadamu. Kami berdoa juga untuk anak kami Sepa yang akan berulang tahun pada tanggal 31 nanti. Yang berdoa supaya Tuhan berkati Sepanya dalam pendidikan, masa depannya, Tuhan buat dia berhasil. Dan bawalah Sepa secara pribadi semakin hari hidup menyenangkan hati Tuhan. Berkati Papa, Mama, dan semua keluarga. Terima kasih Bapa. Seluruh jemaat yang hadir hari ini, yang baru pertama kali bergabung dengan kami. Doa kami Tuhan memberkati dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam pendidikan, bahkan seluruh jemaat GMI Makedonia dimanapun berada. Hamba berdoa kiranya tangan Tuhan yang berkuasa terulur untuk menopang, menuntun, meneguhkan, dan membawa umat tetap setia, berharap dan bergantung penuh kepada Tuhan. Berkati anak-anak dalam pendidikan, dalam usaha, dalam pekerjaan, biarlah jemaat tetap diberkati oleh Tuhan. Terpuji dan namamu ya Bapa, kekal selama-lamanya. Kita akan berpisah dan memasuki seluruh aktivitas kita minggu depan. Karena itu datanglah kepadanya, arahkan hatimu kepadanya, dan terimalah berkatnya. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menuntun, menolong, memelihara, memberkati saudara sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Saat teduh, kita bersyukur kepada Tuhan. Silakan duduk. Amin. Puji Tuhan. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tetap semangat, jaga kesehatan, ya, dan kita saling menopang sehingga tetap teguh di dalam menghadapi setiap tantangan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.